Hujan mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit sedang menangis meratapi kemacetan di Jalan Sudirman yang tak berujung. Di dalam sebuah apartemen penthouse di kawasan Senopati, layar monitor menyala redup, menampilkan barisan kode hijau yang bergerak cepat. Target terkunci. Suara bariton seorang pria muda memecah keheningan. Itu adalah Budi, kakak laki-lakiku, seorang peretas white hat yang jasanya sering dipakai oleh pemerintah untuk melacak koruptor. Di sofa kulit berwarna hitam, ayahku, Pak Haryo, mantan petinggi di BIN, Badan Intelijen Negara, sedang membersihkan koleksi keris antiknya. Matanya tajam, setajam pisau yang sedang ia elap. Data latar belakangnya sudah bersih? Terlalu bersih ya, sahut ibuku, Bu Ratna, seorang pengacara pidana yang ditakuti di pengadilan Jakarta Selatan. Dia menyesap teh melatinya dengan anggun, namun tatapannya dingin. Seorang gadis yatim piatu dari desa di Jawa Tengah tiba-tiba mendapat beasiswa penuh di universitas paling bergengsi. Membawa tas Hermes edisi terbatas, dan entah bagaimana, satu kamar asrama dengan putri kita. Aku, Sari, duduk di sudut ruangan sambil memutar pulpen di jariku. Mataku tertuju pada foto profil mahasiswi baru itu di layar tablet. Wajahnya cantik, matanya bulat berair, mengenakan hijab pastel yang modis. Tipe wanita yang akan membuat semua laki-laki di masjid kampus menunduk tersipu malu. Namanya Bella. Dia bukan mahasiswi biasa, gumamku pelan. Dia adalah parasit kelas kakap, dan inangnya kali ini adalah lingkaran pertemananku. Keluargaku bukanlah keluarga biasa, kami tidak mengurus hantu atau santet. Kami adalah pembersih sampah masyarakat. Spesialisasi kami menghancurkan wanita-wanita bermuka dua, pelakor, perebut laki orang, dan gold digger yang bersembunyi di balik topeng kepolosan. Dan malam ini, alarm bahayaku berbunyi sangat kencang. Keesokan harinya, Universitas Indonesia, UI, Depok tampak sibuk seperti biasa. Matahari pagi bersinar terik, menembus celah-celah pepohonan di hutan kota kampus. Aku baru saja menyeret koperku masuk ke asrama putri vokasi, ketika kehebohan itu terjadi. Sebuah mobil Alphard hitam berhenti tepat di depan lobi. Sopir berseragam turun dan membukakan pintu. Turunlah seorang gadis. Cahaya matahari seolah berhenti hanya untuk menyinarinya. Bella. Dia mengenakan gamis putih bersih yang melambai tertiup angin, wajahnya nyaris tanpa riasan, namun bibirnya merah merona alami. Dia terlihat seperti malaikat yang salah turun di Depok. Masya Allah, cantiknya, bisik salah satu teman sekamarku, Dina, gadis lugu asal Bandung yang mudah terpesona. Bella tersenyum malu-malu, menundukkan kepalanya sedikit. Assalamualaikum teman-teman, maaf kalau aku merepotkan, namaku Bella. Suaranya lembut, seperti alunan gamelan yang menenangkan jiwa. Tapi mataku melihat sesuatu yang lain. Sebagai putri dari seorang ahli interogasi dan psikolog kriminal, aku diajarkan untuk melihat mikroekspresi. Saat Bella tersenyum pada Dina, sudut matanya tidak ikut tersenyum. Matanya memindai pakaian Dina, tas Dina, dan sepatu Dina dalam hitungan detik. Penilaian nilai aset, pikirku. Dia sedang menghitung apakah Dina layak dijadikan teman atau hanya batu loncatan. Tatapannya kemudian beralih padaku. Dia berhenti sejenak, mungkin karena aku hanya memakai kaos oblong dan celana jeans sobek. Dia langsung mengkategorikanku sebagai ancaman rendah. Hai, kamu pasti Sari ya? Bella mendekat, mengulurkan tangannya yang halus. Aku dengar banyak tentangmu. Katanya kamu pintar sekali. Aku menjabat tangannya. Dingin dan lembab, tanda seseorang yang sedang gugup atau sangat berhati-hati. Salam kenal Bella, semoga betah di sini. Iya semoga, jawabnya lirih, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Sebenarnya aku takut sekali jauh dari rumah. Orang tuaku baru saja meninggal. Dina langsung memeluknya. Ya ampun Bella, jangan sedih, kami di sini keluargamu sekarang. Aku mundur selangkah, menahan rasa mual. Akting tingkat FFI, Festival Film Indonesia, batinku. Ayahku pernah bilang, pembohong terbaik adalah mereka yang menyelipkan sedikit kebenaran dalam kebohongan mereka. Memang benar orang tuanya meninggal, tapi data Budi menunjukkan mereka meninggal 10 tahun lalu, dan Bella hidup mewah dari uang asuransi yang dia gelapkan dari paman bibinya. Di dalam kepalaku, sistem analisis keluarga pemburu mulai bekerja. Target, Bella. Tipe, pick me girl, religius manipulatif. Tingkat bahaya, tinggi. Mantra. Aku beda dari cewek lain, aku lebih suka berteman sama cowok karena nggak drama. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Bella untuk menunjukkan taringnya.
Target utamanya bukan kami, para wanita. Targetnya adalah Rian. Rian adalah ketua BEM fakultas, anak tunggal dari pemilik Rian Land Group, konglomerat properti terbesar di Indonesia. Dia tampan, kaya raya, dan terkenal dingin pada wanita. Banyak yang mencoba mendekatinya, dari model Instagram sampai anak menteri, semua gagal. Tapi Bella punya strategi berbeda. Hari ketiga, di kantin Fakultas Teknik, Rian sedang makan siang bersama teman-temannya. Suasana kantin riuh rendah. Bella masuk, membawa nampan berisi makanan sederhana. Nasi dan tempe orek. Dia berjalan melewati meja Rian, dan tiba-tiba, brak! Dia tersandung kakinya sendiri. Nampan itu terlempar, kuah sayur asem menyiprat ke sepatu Nike Jordan mahal milik Rian. Suasana kantin hening seketika. Semua orang menahan napas. Rian benci kecerobohan. Bella jatuh terduduk di lantai. Dia tidak buru-buru bangun. Dia menunduk, bahunya bergetar. Maafkan saya Kak Rian. Saya akan ganti. Isaknya pelan. Dia mengeluarkan sapu tangan lusuh dari sakunya dan mulai mengelap sepatu Rian dengan tangannya sendiri. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, namun erotis secara halus. Seorang gadis cantik, berlutut, membersihkan sepatu seorang pangeran kampus. Teman-teman Rian mulai berbisik, "Kasihan ya, dia sampai gemetar gitu." Rian menatap ke bawah. Wajahnya datar. "Berdiri," katanya dingin. Tidak apa-apa, Kak. Ini salah saya." Bella mendongak. Air mata menetes tepat di pipinya yang putih, menciptakan jalur yang sempurna. Tatapan matanya memancarkan ketakutan sekaligus kekaguman. "Saya nggak punya uang untuk ganti sepatu semahal ini, tapi saya bisa jadi asisten kakak sampai lunas." Boom! Itu dia. Jebakan klasik, menciptakan hutang budi dan alasan untuk terus berinteraksi. Aku, yang sedang mengunyah batagor di meja seberang, meletakkan garpuku. Sudah waktunya intervensi tahap 1. Aku berdiri, berjalan santai membelah kerumunan. Aku mengambil botol air mineral dari meja sebelah, membukanya, dan menyiramkannya ke sapu tangan Bella yang sedang mengelap sepatu Rian. "Ups, maaf," kataku datar. Bella terlonjak kaget, mendongak menatapku dengan mata terbelalak. "Sari, apa yang kamu lakukan?" "Membantumu," jawabku santai. Aku berjongkok di sebelahnya, menatap matanya tajam. "Bella, sepatu Jordan itu bahannya suede. Kalau kamu lap pakai air dan sapu tangan kasar itu, malah makin rusak. Kamu mau ganti rugi 5 juta atau 20 juta? Wajah Bella pucat pasi. Dia tidak tahu soal sepatu mahal. Dia pikir itu hanya sneakers biasa. Aku menoleh ke Rian. "Yan, sepatu lo biar gua yang bawa ke laundry khusus di Senayan nanti. Tagihannya gua kirim ke dia." Aku menunjuk Bella. "Gimana?" Rian menatapku lalu menatap Bella yang masih berlutut dengan pose menyakitkan. Sudut bibir Rian terangkat sedikit, sangat sedikit. "Boleh, urus saja." "Sar." Rian melangkah pergi, meninggalkan Bella yang masih terpaku di lantai. Rencananya untuk menjadi Cinderella yang ditindas berubah menjadi tontonan komedi kebodohan. Bella berdiri perlahan. Wajah malaikatnya retak sejenak saat dia menatapku. Ada kilatan kebencian murni di sana, seperti ular yang ekornya terinjak. "Kamu sengaja ya mempermalukan aku?" Bisiknya saat aku lewat di sebelahnya. Suaranya berubah 180 derajat dari nada lembut tadi. Aku tersenyum miring. "Selamat datang di Jakarta, Bella. Di sini, akting sinetron kayak gitu udah nggak laku." Aku berjalan pergi, tapi aku tahu ini baru permulaan. Bella bukan tipe yang menyerah hanya karena satu kegagalan. Dia akan kembali, lebih jahat, lebih manipulatif. Dan dia akan menggunakan senjata paling mematikan di era digital ini. Netizen Indonesia. Ponselku bergetar. Pesan dari Budi. Siaga 1. Akun Instagram anonim kampus baru saja memposting foto kamu membuli mahasiswi baru yang miskin. Captionnya, "Mentang-mentang anak orang kaya, seenaknya nindas orang kecil." Komentar sudah tembus 500 dalam 10 menit. "Kamu viral, Dik." Aku tertawa kecil. Perang baru saja dimulai. Ponselku tidak berhenti bergetar. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Di layar, notifikasi Instagram membanjir seperti air bah di musim hujan. Akun gosip kampus, Lambe UI Official, baru saja mengunggah foto yang diambil dari angle yang sangat merugikan. Foto itu memperlihatkan tanganku yang sedang memegang botol air mineral, dan Bella yang basah kuyup berlutut di lantai, dengan wajah seperti martir suci. Captionnya provokatif, "Kekerasan senioritas di kantin teknik hari ini. Mentang-mentang anak Jakarta Selatan, anak beasiswa ditindas. Ripih hati nurani."
Kolom komentar adalah neraka dunia maya. User Sritato 23. Gila, jahat banget mukanya si cewek kaos hitam. Sok berkuasa. Ukti cantik. Yang sabar ya Kak Bella, Allah tidak tidur. Orang sombong pasti kena azab. Beban keluarga. Spill akunnya dong, mau silaturahmi. Aku melangkah masuk ke kamar asrama. Atmosfer di dalam ruangan lebih dingin daripada AC Central Mall Grand Indonesia. Dina dan Rina, teman sekamar satu lagi, si kutu buku yang biasanya netral, sedang duduk di kasur Bella, mengelus punggungnya. Bella sedang menangis. Bukan menangis histeris, tapi menangis dalam diam yang estetik, jenis tangisan yang membuat siapa saja ingin melindunginya. Saat aku masuk, dia tersentak kaget, seolah-olah aku adalah monster yang siap memakannya. Sari? Dina berdiri, wajahnya merah padam menahan amarah. Tega banget sih lo. Gua kira lo orangnya asik, ternyata lo bully. Bella cuma mau minta maaf sama Kak Rian. Kenapa lo siram? Aku tidak menjawab. Aku berjalan tenang ke mejaku, membuka laptop, dan memakai headphone noise cancellingku. Jawab dong, bentak Dina. Jangan mentang-mentang lo kaya, lo bisa injek-injek orang. Bella menahan tangan Dina, suaranya serak dan lemah. Udah, Din. Jangan marah sama Sari. Mungkin Sari bener. Aku yang salah. Aku yang udik, nggak ngerti barang branded. Aku pantas digituin. Bingo. Teknik manipulasi klasik, self-deprecation, merendahkan diri sendiri, untuk memancing simpati dan memosisikan lawan sebagai agresor. Aku memutar kursi, menatap mereka bertiga. Bella, suaraku tenang namun menusuk, acting lo bagus, tapi lo lupa satu hal. Di asrama ini ada CCTV koridor yang ngarah ke pintu kamar. Dan di kantin tadi, ada 5 saksi mata yang lihat lo sengaja jatuhin nampan. Wajah Bella menegang sepersekian detik, tapi dia dengan cepat menutupinya dengan menutup wajah menggunakan tangan. Aku nggak bermaksud. Terserah, potongku. Nikmati panggung lo selagi bisa. Aku kembali menatap layar laptop. Di sana, video call grup sudah terhubung. Keluarga pembersih sudah siap. Di layar kiri, ayahku, Pak Haryo, sedang duduk di ruang kerjanya yang gelap, hanya diterangi lampu meja. Dia sedang mengasah pisau komando, kebiasaan lamanya saat sedang berpikir keras. Di layar kanan, ibuku, Bu Ratna, sedang memakai masker wajah lumpur hijau. Terlihat santai, namun mematikan. Di layar tengah, Kak Budi, dengan latar belakang server yang berkedip-kedip, sedang makan mie instan. Laporan situasi? Tanya ayah, suaranya berat dan berwibawa. Target bernama Bella. Nama asli Siti Zulaikha. Budi berbicara dengan mulut penuh mie. KTP aslinya dari pinggiran Sragen, tapi ada yang menarik. Rekening banknya menerima transferan rutin setiap bulan sebesar 20 juta rupiah dari sebuah akun perusahaan cangkang, Shell Company, di Singapura. 20 juta? Ibu mengangkat alisnya, masker lumpurnya retak sedikit. Untuk ukuran mahasiswi yatim piatu, itu uang jajan yang fantastis. Sugar daddy? Kemungkinan besar, jawab Budi. Dan coba tebak siapa pemilik perusahaan cangkang itu. Jejak digitalnya mengarah ke Pak Burhan, pejabat daerah yang sedang kena kasus korupsi bansos, tapi belum tertangkap. Pola yang menarik, gumam ayah. Gadis simpanan pejabat korup dikirim ke Jakarta untuk cuci uang, atau mencari mangsa baru yang lebih besar. Karena sumber dananya sedang terancam hukum. Rian adalah target upgrade-nya. Aku mengangguk. Dia menggunakan Rian sebagai sekoci penyelamat. Kalau Pak Burhan tertangkap, dia butuh pelindung baru yang lebih kuat dan bersih. Keluarga Rian Land Group adalah benteng sempurna. Strateginya? Tanya ibu. Kita hancurkan dia dalam 3 tahap, kataku sambil mengetik di keyboard. Tahap 1, isolasi. Dia pikir dia memenangkan opini publik, kita biarkan dia terbang tinggi sebelum kita jatuhkan. Tahap 2, eksposisi. Kita buktikan gaya hidup palsunya. Tahap 3, eliminasi, kita pancing pemilik aslinya keluar. Kakak sudah siapkan amunisi untuk tahap 2. Budi menyeringai jahat. Dia menampilkan sebuah foto di layar. Itu foto Bella di Instagram lamanya, yang sudah diarsip tapi berhasil dipulihkan Budi. Dia sedang memamerkan tas Hermes Birkin Himalaya. Tas itu, kata Budi, aku sudah zoom 500 kali. Jahitannya miring 2 mm di bagian handle. Dan kode seri di dalamnya, itu kode produksi untuk dompet, bukan tas. Itu barang KW super, kualitas mirror grade, tapi tetap saja palsu. Bagus, kata ibu. Tapi jangan serang dulu. Biarkan dia merasa menang. Sari, kamu fokus ke Rian.
Pastikan pangeran itu ada di pihak kita. Ibu akan urus pengalihan isu di media sosial nanti. Siap, Komandan, jawabku. Pukul 9 malam, aku menyelinap keluar asrama. Aku mengenakan hoodie hitam dan topi, menghindari tatapan sinis mahasiswi lain yang sudah termakan gosip. Aku mengirim pesan ke Rian. Lo mau tahu cara bersihin noda kuah sayur asem di nama baik lo? Temui gue di parkiran gedung rektorat. Sekarang. 2 menit kemudian, balasan masuk, 5 menit. Rian menungguku di samping mobil BMW Sportnya. Dia sedang merokok. Asap mengepul ke udara malam Jakarta yang lembab. Wajahnya terlihat lelah. Menjadi pangeran kampus ternyata melelahkan. Lo punya nyali juga ngajak ketemuan setelah bikin gue jadi trending topik, kata Rian tanpa menoleh, matanya menatap danau UI yang gelap. Gue bukan penyebab lo trending. Gue cuma korban collateral damage dari drama picisan cewek yang naksir lo, balasku santai, bersandar di kap mobilnya. Jarak kami cukup dekat untuk mencium aroma parfum mahalnya, kombinasi kayu cendana dan tembakau. Rian menoleh, menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, mengintimidasi. Tapi aku tidak bergeming. Aku tumbuh besar di rumah yang isinya interrogator bin. Tatapan mahasiswa semester 5 tidak mempan untukku. Lo beda, gumam Rian. Cewek lain biasanya bakal nangis-nangis minta maaf atau caper. Lo malah nantang. Langsung aja, Yan. Gue tahu lo gak sebodoh itu buat percaya akting Bella tadi siang. Lo tahu dia sengaja jatuhin diri, kan? Rian membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Jelas, gue lihat dia ngelirik gue sebelum kesandung. Tapi gue males ribut. Gue pikir kalau gue diemin, dia bakal bosen. Salah besar, aku tertawa kecil. Cewek kayak Bella itu kayak lintah. Kalau lo diemin, dia bakal makin nempel dan nyedot darah lo. Dia pakai skandal ini buat bikin narasi Cinderella Teraniaya, dan lo adalah pangeran yang harus menyelamatkan dia dari nenek sihir, yaitu gue. Terus lo mau apa? Rian melipat tangan di dada. Kerjasama, kita jadi partner. Partner? Rian mengangkat alis. Gue butuh bersihin nama gue. Lo butuh nyingkirin lintah itu tanpa bikin citra lo rusak sebagai cowok kasar. Kita mainkan sandiwara. Lo pura-pura termakan umpan dia, kasih dia harapan, ajak dia ke tempat tinggi, lalu kita jatuhkan dia rame-rame. Rian terdiam sejenak menimbang tawaran itu. Lalu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang, aku harus akui, sangat menawan. Menarik, gue bosen juga hidup lempeng-lempeng aja. Oke Sari, gue setuju, tapi ada syaratnya. Apa? Lo harus temenin gue ke pesta ulang tahun bokap gue minggu depan. Sebagai plus one, gue butuh tameng biar nggak dijodohin sama anak rekan bisnis bokap. Wow, mutual benefit. Aku mengulurkan tangan. Deal, tuan muda. Rian menjabat tanganku. Genggamannya kuat dan hangat. Deal, nona detektif. Saat itu, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Kak Budi. Aksi dimulai. Cek grup angkatan. Keesokan harinya, suasana kampus sedikit berubah. Bella masih berjalan dengan kepala tertunduk malu-malu, dikelilingi oleh para pengawal, cowok-cowok yang merasa pahlawan, dan Dina yang setia. Tapi, sebuah akun Instagram anonim baru bernama Yanti Halusinasi muncul. Postingan pertamanya meledak. Judulnya, Bidadari Kampus atau Ratu KW. Bedah outfit mahasiswi viral. Postingan itu berisi analisis forensik tentang barang-barang branded yang dipakai Bella. Slide 1. Foto tas Hermes Bella dibandingkan dengan foto asli dari website resmi. Diberi lingkaran merah pada detail jahitan dan logo. Caption, jahitan miring, font logo ketebalan. Fix KW Mangga 2. Slide 2. Sepatu Manolo Blahnik yang dipakainya saat orientasi. Caption, sol bawah warna merahnya beda tone sama yang asli. Ini cat semprot sis. Slide 3. Foto Bella check-in di Hotel Ritz-Carlton minggu lalu. Tapi pantulan di kaca jendela memperlihatkan jemuran baju tetangga. Itu bukan hotel, itu kamar kosan yang didesain mirip hotel. Netizen Indonesia, yang terkenal dengan kemampuan detektifnya, langsung berbalik arah. Komentar 1. Anjir, kirain old money beneran. Ternyata old shop alias barang bekas palsu. Komentar 2. WKWK pantesan minta ganti rugi pakai tenaga, ternyata nggak punya duit beneran. Komentar 3. Jadi dia nipu satu kampus? Di kantin, aku melihat wajah Bella berubah pucat saat menatap ponselnya. Para pengawal di sekelilingnya mulai saling pandang dengan ragu. Pesona, gadis kaya rendah hatinya mulai luntur. Aku duduk di meja seberang, menyesap es teh manis. Bella menatapku dengan tatapan membunuh. Dia tahu ini ulahku. Dia berdiri, berjalan menghampiriku dengan langkah cepat.
Air mata buayanya sudah kering, digantikan oleh kemarahan murni. "Sari," bentaknya. Suaranya tidak lagi lembut. "Lo yang bikin akun itu kan?" Satu kantin hening. Semua mata tertuju pada kami. "Akun apa?" tanyaku polos. "Gue sibuk ngerjain tugas psikologi sosial. Judulnya, Gangguan Kepribadian Narsistik dan Mitomania, Penyakit Suka Bohong." "Jangan pura-pura bego," Bella menggebrak meja. "Lu iri sama gua kan? Lu iri karena Kak Rian lebih peduli sama gua." "Oh ya?" Aku tersenyum, lalu melirik ke arah pintu kantin. "Coba tanya orangnya langsung." Rian masuk ke kantin. Dia tidak sendirian. Dia membawa sebuket bunga mawar putih besar. Jantung Bella berdegup kencang, matanya berbinar. Dia pikir Rian datang untuk membela dia, untuk menyelamatkan harga dirinya di depan umum. Bella merapikan jilbabnya, memasang senyum tersakiti yang paling manis. "Kak Rian," lirihnya. Rian berjalan melewati kerumunan. Dia mendekat ke arah kami. Bella sudah mengulurkan tangannya sedikit, siap menerima bunga itu. Tapi Rian melewatinya begitu saja. Dia berhenti tepat di depanku. "Sari," kata Rian, suaranya cukup keras untuk didengar satu kantin. "Sorry gue telat. Ini bunga buat ucapan terima kasih karena udah mau jadi partner gue buat pesta bokap minggu depan." Duar. Suara hati Bella yang hancur mungkin bisa terdengar sampai ke rektorat. Aku menerima bunga itu sambil tersenyum manis. Senyum kemenangan. "Makasih Rian. Looking forward to it." Bella berdiri mematung. Wajahnya merah padam, campuran antara malu dan marah yang meledak-ledak. Dina dan teman-temannya mundur perlahan, sadar bahwa mereka telah membela orang yang salah. Kalian sekongkol," teriak Bella. Suaranya melengking pecah. "Kalian jahat, lihat aja. Aku bakal laporin kalian." Dia berlari keluar kantin sambil menangis. Kali ini, tidak ada yang mengejarnya. Malam itu, aku pulang ke kamar asrama. Ruangan itu sepi. Dina sedang keluar belajar kelompok. Hanya ada aku dan Bella. Bella sedang duduk di tepi kasurnya. Dia tidak menangis lagi. Dia sedang menatap cermin, menyisir rambut panjangnya. Dia melepas hijabnya saat di kamar. Saat aku masuk, dia menoleh. Tatapannya kosong, dingin, dan menakutkan. Ini adalah wajah asli Bella. Wajah Siti Zulaika. "Puas lo?" tanyanya datar. Aku meletakkan tasku, duduk di kursiku, dan memutar kursi menghadapnya. "Belum, ini baru pemanasan." Bella tertawa kecil, tawa yang kering. "Lo pikir lo siapa, Sari? Lo pikir dengan nempelin Rian lo bisa menang? Gue udah ngadepin yang lebih parah dari lo. Gue bertahan hidup dari kecil dengan cara gue sendiri. Lo cuma anak manja yang beruntung punya orang tua lengkap. Gue nggak peduli sama masa lalu lo yang sedih, Bel. Gue peduli sama fakta bahwa lo nyoba ngehancurin hidup gue dan teman-teman gue buat panjat sosial." Bella berdiri, berjalan perlahan ke arahku. Dia mengambil gunting dari atas meja riasnya. Aku waspada, otot-ototku menegang. Analisis ancaman. Jarak 2 meter, senjata tajam, kondisi mental tidak stabil. Tapi Bella tidak menyerangku. Dia tersenyum miring, lalu, seret! Dia menggoreskan gunting itu ke lengannya sendiri. Darah segar menetes. Aku terbelalak. "Lo gila!" Bella tidak berhenti. Dia mengacak-acak rambutnya sendiri, merobek lengan bajunya, lalu membanting kursi belajarnya ke lantai. "Brak! Tolong! Tolong Sari ngamuk!" teriak Bella sekuat tenaga. "Tolong Sari mau bunuh aku!" Suara langkah kaki bergemuruh di koridor. Orang-orang berdatangan. "Lo mau main victim lagi?" Tanyaku tak percaya. "Lo nggak belajar dari kejadian tadi siang?" "Netizen mungkin pinter, Sari," bisik Bella cepat, matanya berkilat licik. "Tapi peraturan kampus itu kaku. Dengan luka ini dan keributan ini, lo bakal di-DO, drop out, karena penyerangan fisik. Rian gak bakal bisa nyelamatin lo dari sidang etik." Pintu kamar didobrak. Satpam asrama dan beberapa mahasiswi masuk. Mereka melihat Bella yang berdarah-darah, baju robek, menangis histeris di pojok ruangan, menunjuk ke arahku yang memegang gunting. Yang tadi dilempar Bella ke arah kakiku. Dan secara refleks aku ambil. "Dia gila! Dia nyerang aku pakai gunting!" jerit Bella. Satpam langsung memegang lenganku. "Mbak Sari, ikut kami ke kantor sekarang." Aku tidak melawan, aku menatap Bella yang menyeringai di balik tangis palsunya. "Oke Bella, kamu mau main kasar? Kita main kasar." Di dalam saku celanaku, ponselku menyala. Aplikasi perekam suara sudah aktif sejak aku melangkah masuk ke kamar. Dan di sudut atas lemari baju, kamera spycam kecil seukuran kancing baju yang dipasang Kak Budi kemarin sore, merekam segalanya dengan resolusi 4K.
Aku digiring ke kantor keamanan. Ibu asrama yang galak, Bu Warsih, menatapku dengan jijik. Saya tidak menyangka, anak Pak Haryo ternyata kriminal. Jangan menghina ayah saya, Bu, kataku dingin. Sebelum ibu menuduh, saran saya ibu cek email ibu sekarang. Apa? Kakak saya baru saja mengirimkan rekaman CCTV dari dalam kamar saya. Full HD. Wajah Bu Warsih berubah bingung. Dia membuka laptopnya. Semenit kemudian, matanya membelalak lebar saat melihat video Bella yang melukai dirinya sendiri seperti orang kesurupan. Ini gila, gumam Bu Warsih. Bella sakit jiwa, Bu. Dia butuh psikiater, bukan simpati, kataku sambil mengambil kembali ponselku. Sementara itu, di asrama, Bella yang sedang diperban lukanya oleh tim medis kampus, diam-diam mengambil ponselnya. Dia panik, rencananya gagal total. Dia tahu dia akan ketahuan. Dia menekan satu nomor kontak yang dinamai Ayah. "Halo, Om Burhan," bisik Bella, suaranya gemetar. "Rencana berantakan. Anak bernama Sari ini, dia bukan orang sembarangan. Om harus bantu aku, atau aku bakal bocorin di mana Om nyembunyiin uang bansos itu." Di ujung telepon, terdengar suara berat seorang pria paruh baya yang sedang marah. "Dasar bodoh, urus satu mahasiswi saja becus. Siapa nama bapaknya?" Haryo Kusumo." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Pak Burhan terdengar panik. "Haryo Kusumo? Mantan kepala divisi operasi BIN? Goblok, kamu cari mati ya? Itu orang yang megang kartu truf setengah pejabat di negeri ini." "Aku nggak peduli," desis Bella. "Pokoknya Om harus tekan pihak kampus. Bikin Sari dikeluarkan malam ini juga. Gunakan kekuasaan Om. Kalau aku jatuh, Om juga jatuh." Bella menutup telepon. Matanya menatap nanar ke arah pintu. Dia sudah tidak punya jalan kembali. Perang ini bukan lagi soal rebutan cowok. Ini soal hidup dan mati. Di rumahku, Ayah meletakkan cangkir kopinya. Ponsel khususnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo," jawab Ayah. "Pak Haryo." Suara di seberang sana terdengar sok akrab namun gugup. "Ini Burhan, dari Dinas Sosial. Kita pernah bertemu di rapat anggaran tahun lalu." Ayah tersenyum tipis pada ibu yang sedang duduk di sebelahnya. Ayah menekan tombol loudspeaker. "Ah, Pak Burhan, tumben malam-malam telepon. Ada apa? Mau menyerahkan diri ke KPK atau mau nitip salam buat anak-anak di rutan?" Wajah ibu tersenyum puas. "Kena kau," bisiknya. "Game over, Bella," gumamku di ruang keamanan, melihat notifikasi dari Kak Budi. "Target Bapak Burhan terdeteksi. Penyadapan aktif. Kita punya bukti pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Waktunya party di kantor polisi." Tapi Bella belum selesai. Dia masih punya satu kartu as terakhir. Pesta ulang tahun Ayah Rian. Dia tahu dia akan diundang karena dia memalsukan undangan atas nama perwakilan mahasiswa berprestasi. Dia berniat menghancurkan acara itu dan mempermalukan aku di depan seluruh elit Jakarta. "Baiklah Bella, mari kita bertemu di panggung terakhir." Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan bermandikan cahaya kristal. Ini adalah acara paling bergengsi tahun ini. Ulang tahun ke-60 Pak Hartono, Ayah Rian, pemilik Rian Land Group. Tamu undangannya adalah krem de la krem Jakarta. Menteri, konglomerat, hingga selebriti papan atas. Aku turun dari mobil Aston Martin milik Rian. Tidak ada lagi kaos oblong dan jeans sobek. Malam ini, aku mengenakan gaun sutra merah darah, marun, rancangan desainer lokal, memeluk tubuhku dengan elegan namun sopan. Merah adalah warna perang. Rian, dalam balutan tuxedo hitam, mengulurkan tangannya. "Siap, partner?" "Selalu," jawabku menyambut tangannya. Kami berjalan masuk dan blitz kamera wartawan langsung menyambar. Bisik-bisik terdengar saat Rian, pangeran es yang tak tersentuh, menggandeng seorang wanita. Di dalam ballroom, suasana begitu hangat dan penuh kepalsuan khas sosialita. Namun, mataku yang terlatih langsung memindai ruangan. Ayahku, Pak Haryo, sedang mengobrol santai dengan Kapolri di sudut ruangan sambil memegang gelas jus jeruk. Ibuku, Bu Ratna, sedang tertawa renyah bersama istri-istri pejabat menyebarkan pesonanya. Dan Kak Budi, dia menyamar sebagai teknisi sound system di balik panggung. "Semua aktor sudah di posisi," bisik Rian di telingaku. Tiba-tiba, kerumunan di dekat pintu masuk terbelah. Suara gelas pecah terdengar. Bella datang. Dia menggunakan undangan palsu yang dia cetak sendiri, namun dia berhasil masuk, sengaja kami biarkan. Dia mengenakan gaun putih panjang yang menyapu lantai, wajahnya pucat, matanya sembab. Dia tidak terlihat seperti tamu,
Dia terlihat seperti pengantin yang ditinggalkan di altar. Penampilan yang dirancang khusus untuk memancing rasa iba maksimal. Dia tidak berjalan ke arah bufet. Dia berjalan lurus ke podium utama, di mana Pak Hartono, ayah Rian, sedang bersiap memotong tumpeng. Bella menyambar mikrofon dari MC. Suara feedback melengking membuat semua orang menutup telinga. Nging! Tunggu, teriak Bella. Suaranya bergetar hebat. Semua orang harus tahu kebenarannya sebelum pesta ini dilanjutkan. Henning. Musik orkestra berhenti. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Saya Siti Zulaika, atau yang kalian kenal sebagai Bella. Dia menunjuk ke arah Rian dengan jari telunjuk yang gemetar. Pria itu, Rian Hartono, dia telah menghancurkan hidup saya. Suara kaget gasp terdengar serempak di seluruh ruangan. Pak Hartono mengerutkan kening, menatap putranya. Bella mulai menangis, air mata buayanya mengalir deras. Dia janji akan menikahi saya, dia mengambil kesucian saya. Dan sekarang dia mencampakkan saya demi perempuan pelacur itu. Dia menunjukku dengan penuh kebencian. Dan perempuan itu, dia menyiksa saya di asrama, dia memukul saya sampai berdarah. Apa ini yang namanya keadilan bagi orang miskin? Akting yang luar biasa. Jika ini sinetron azab, dia pasti sudah menang Piala Citra. Beberapa ibu-ibu mulai menatap Rian dengan pandangan menghakimi. Rian hendak maju, tapi aku menahannya. Giliran gue, bisikku. Aku melepaskan gandengan Rian, berjalan perlahan menaiki tangga panggung. Bunyi hak stiletoku menggema. Tak, tak, tak. Aku berdiri di samping Bella. Dia menatapku dengan mata liar. Mau apa lo? Mau nyangkal? Percuma. Aku tersenyum tenang pada hadirin. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf atas gangguan hiburan komedi ini. Mbak Bella ini memang punya bakat mendongeng yang luar biasa. Saya nggak dongeng, saya punya saksi, jerit Bella. Om Burhan tolong saya. Dia melihat ke arah kerumunan, mencari sosok pelindungnya. Dari tengah kerumunan, seorang pria gemuk berkumis tebal, Pak Burhan, mencoba menyelinap pergi ke pintu keluar. Dia tahu situasinya sudah buruk. Mau kemana Pak Burhan? Suara bariton ayahku terdengar lewat pengeras suara. Lampu sorot tiba-tiba mengarah ke pintu keluar. Pak Haryo berdiri di sana, menghalangi jalan Pak Burhan. Di belakang ayah, berdiri dua petugas berseragam rompi oranye, bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Wajah Bella pucat pasi. Kakinya lemas. Budi, putar filmnya, perintahku. Layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto Pak Hartono, kini berubah. Video 1, rekaman CCTV Asrama 4/4. Terlihat jelas Bella yang mengamuk sendiri, melukai tangannya dengan gunting, lalu berteriak minta tolong, padahal aku hanya duduk diam. Video 2, rekaman video call Bella dan Pak Burhan. Anak bernama Sari ini, dia bukan orang sembarangan. Om harus bantu aku. Atau aku bakal bocorin di mana Om nyembunyiin uang bansos itu. Suara Bella yang mengancam dan mengakui kejahatannya menggema di seluruh ballroom, dengan kualitas audio Dolby Surround. Suasana pesta berubah menjadi keriuhan massal. Itu uang rakyat, teriak salah satu tamu. Dasar penipu, pelakor tidak tahu malu. Pak Burhan langsung diborgol oleh petugas KPK di tempat. Dia meronta-ronta, meneriakkan sumpah serapah pada Bella. Gara-gara perempuan sialan ini, saya hancur. Bella berdiri gemetar di panggung. Topeng bidadarinya hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang menatapnya dengan kasihan. Hanya ada tatapan jijik dan cemoohan. Dia menatapku, lalu menatap Rian. Rian, tolong aku lakuin ini karena aku cinta sama kamu. Rian naik ke panggung, berdiri di sampingku. Dia menatap Bella dingin. Lo gak cinta sama gue, Bel. Lo cinta sama uang bapak gue. Dan asal lo tahu, gue paling benci sama cewek murahan yang ngejual agama buat nipu orang. Rian memberi isyarat pada security hotel. Bawa dia keluar. Dan pastikan dia diserahkan ke polisi atas tuduhan pencemaran, nama baik, pemalsuan identitas, dan penipuan. Dua security bertubuh kekar menyeret Bella yang menangis histeris. Lepasin! Gue nggak salah! Sari yang jahat! Kalian semua jahat! Suaranya perlahan menghilang di balik pintu keluar. Aku menghela napas panjang. Selesai. Pak Hartono, ayah Rian, naik ke panggung. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan kekaguman. Dia menepuk bahu Rian, lalu beralih padaku. Nona Sari, terima kasih sudah membersihkan sampah di pesta saya. Kamu menantu, maksud saya, teman yang hebat. Wajahku memanas. Rian hanya tersenyum miring. 1 jam kemudian, pesta kembali berlanjut.
Tapi aku dan Rian memilih menyingkir ke balkon hotel, menikmati angin malam Jakarta yang penuh polusi, namun terasa melegakan malam ini. Gila, kata Rian, melonggarkan dasinya. Gua nggak pernah lihat drama sebagus itu secara live. Keluarga gue emang agak ekstra, jawabku sambil menyesap mocktail. Jadi, sekarang gimana? Rian bersandar di pagar balkon, menatapku lekat. Kasus selesai, musuh kalah, kontrak pacar pura-pura kita berakhir. Aku menatapnya. Di bawah sinar bulan, Rian terlihat tidak menyebalkan. Bahkan mungkin sedikit menarik. Tergantung, jawabku jual mahal. Gue orangnya sibuk, kuliah, ngurusin kasus-kasus ayah, ngelawan netizen. Rian tertawa kecil. Dia mengambil tangan kananku, lalu dengan gaya setengah bercanda setengah serius, dia mencium punggung tanganku. Kalau gitu, izinkan gue mengajukan permohonan perpanjangan kontrak. Kali ini, tanpa pura-pura. Gue butuh partner seumur hidup yang bisa bedain tas Hermes asli sama yang palsu. Jantungku berdegup kencang. Sial, dia jago juga. Gue pertimbangkan, kataku sambil menarik tanganku pelan, menyembunyikan senyum. Tapi awas ya, kalau lo macem-macem, gue punya bapak mantan intel dan ibu pengacara. Siap, Nyonya Bos. Keesokan harinya, Minggu pagi. Suasana ruang keluarga rumahku kembali tenang. Ayah sedang membersihkan kerisnya, lagi. Ibu sedang maskeran, lagi. Kak Budi sedang main game online. Berita di TV menayangkan headline, pejabat daerah tertangkap tangan KPK di pesta mewah, mahasiswi simpanan. Jadi whistleblower tak sengaja. Bella alias Siti Zulaika sudah resmi jadi tersangka. Dia di-DO dari kampus dengan tidak hormat dan sekarang mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Karir influencernya tamat sebelum dimulai. Kerja bagus, Sari, kata ayah tanpa menoleh. Metode eksekusi yang rapi. Lumayanlah, sahut ibu. Tapi Rian itu ganteng juga. Bibit bebet bobotnya jelas. Ibu setuju. Ibu, protesku. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Seorang wanita paruh baya, terlihat sangat kaya namun wajahnya sembab karena menangis, masuk di antar pembantu kami. Dia mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi matanya. Selamat pagi, suaranya serak. Apakah benar ini kediaman Pak Haryo? Saya butuh bantuan. Ayah meletakkan kerisnya. Ibu memperbaiki posisi duduknya. Mode kerja. On. Silakan duduk, Bu, kata ayah. Siapa yang mengganggu ibu? Wanita itu membuka kacamata hitamnya. Saya istri CEO Bank Nasional. Suami saya, dia sepertinya kena guna-guna wanita lain. Tapi wanita ini beda. Dia bukan pelakor biasa. Dia masa lalu suami saya yang kembali. Cinta pertamanya. Kak Budi langsung mengetik di laptopnya. Layar besar di ruang tengah menyala, menampilkan profil target baru. Aku tersenyum, mengambil berkas baru yang disodorkan Kak Budi. Di layar ponselku ada pesan masuk dari Rian. Weekend ini kosong, ada kasus baru yang seru nggak? Aku membalas, kosongin jadwal lo, kita mau berburu bulan yang jatuh ke bumi. Di Jakarta drama tidak pernah berakhir. Dan selama masih ada orang-orang palsu yang memakai topeng, keluarga pemburu dan aku akan selalu punya pekerjaan. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!